Marsa Sen seperti tidak mendengarnya, dia terus berjalan pergi. Tiba-tiba hembusan angin kencang menyapu dan meraih pergelangan tangan Marsa Sen. Pengawal di belakangnya segera memblokirnya. Apa yang kamu lakukan? Pengawal itu akan memukul. Hanli mengulurkan tangan untuk menahannya. Melihat perkelahian itu, Marsa Sen melambaikan tangannya dengan ringan. Dia memberi isyarat kepada pengawal untuk mundur, kemudian menatap Hanli Lai tanpa ekspresi. Tuan, kamu menyakitiku. Ini adalah pertama kali Hanli menyentuhnya setelah mengenalnya begitu lama. Setelah mereka bercerai, betapa ironisnya. Hanli memandangi wajah dingin wanita itu, wajah masa lalu yang lembut dan patuh, saat ini hanya tersisa ekspresi dingin dan asing. Seolah-olah belum pernah mengenalnya, ini membuatnya tertekan dan kesal. Trik apa yang kamu mainkan? Hanli Lai melepaskan pergelangan tangannya, tetapi nadanya sangat dingin. Siapa kamu sebenarnya? Asisten itu berseru dengan tidak puas. Bagaimana kamu berbicara nona besar kami? Marsa Sen melepaskan tangannya, mengangkat matanya dan melirik Hanli tanpa kehangatan. Tuan, apakah kita saling kenal? Hanli Lai terkejut. Wanita ini ternyata mengatakan tidak mengenalnya, jadi pernikahan 3 tahun terakhir hanya sia-sia. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan ingin memukul seseorang. Temperamen yang telah ditahan selama bertahun-tahun hampir meluap oleh wanita ini pada saat ini. Tidak mengenalku? Kenapa tadi kamu melihatku? Marsa Sen berkata, melihatmu cukup tampan. Mengapa? Tampan tidak boleh orang melihatnya. Apakah wajahmu tempat pemandangan dan harus membayar untuk melihatnya? Hanli Lai terkejut dan tidak bisa menjawab. Seorang wanita yang selalu membosankan. Sejak kapan menjadi begitu pintar? Ada uang tunai? Marsa Sen menoleh dan bertanya kepada asisten. Kedua asisten itu merogoh saku mereka untuk waktu yang lama. Akhirnya mereka hanya mengeluarkan koin 1000. Berkata, hanya 1000 cukup. Marsa Sen mengambil koin itu dan memasukkannya langsung ke tangan Hanli. 1000 ini untukmu, tidak perlu kembalian lagi. Kemudian, dia menginjak sepatu hak tinggi, berjalan dengan anggun, pergi dengan sekelompok orang. Auranya sangat anggun dan agung, seperti seorang ratu melihat dunia, tidak menoleh. Sekalipun, juga tidak meninggalkan sedikit perasaan pun. Ada suara tawa di telinganya. Fu Zhen yang telah menyaksikan semuanya, berdiri di pintu masuk lift dan tertawa terbahak-bahak, hingga seluruh tubuhnya hampir pingsan. Fu Zhen tertawa dan berjalan ke arah Hanli, meletakkan lengannya di bahunya. Apakah ini mantan istri yang diperlakukan baik dan membosankan? Di mulutmu, mantan suami hanya bernilai 1000. Hanli Lai memegang koin dengan marah. Fu Zhen terus berbicara. Tapi karena kalian sudah bercerai, itu menunjukkan tidak ada hubungan lagi kan? Maka aku bisa mengejarnya. Aku memberitahumu kucing kecil liar. Ini benar-benar seleraku. Petik 2. Belum selesai dia bicara, tinju Hanli sudah datang terlebih dahulu. Pergilah. Mengejar apa? Selera sialan apa? Begitu di dalam mobil, Marsa, yang tadinya tenang, menjadi tidak tenang lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charles Bai. Abang kecil, mengapa Hanli muncul di Shiny Club? Apa yang kamu katakan? Charles Bai sedang duduk di depan komputer dan melakukan hal-hal buruk. Dia kaget setelah mendengarnya. Hanli datang ke kota selatan. Dia mendatangi Shiny Club milikku. Aku baru saja melihatnya di lantai bawah dan bertemu dengannya. Petik 2. Sungguh musuh selalu bertemu. Charles Bai memakai headset Bluetooth, jari-jarinya mengoperasikan keyboard, melihat CCTV di lantai pertama, melihat dan mendengar pertemuan, percakapan. Dua orang dengan jelas, tidak bisa menahan tawa. Memberi uang 1000, kamu sungguh luar biasa. Tapi melihat ekspresi Hanli Lai seperti itu, terlalu lucu. Dia juga punya hari ini. Ah, hahaha. Marsa dibuat kesal dengan suara tawanya. Cepat periksa, kenapa dia datang ke kota selatan.